kalian jangan sampai salah menentukan harga jual, ya kan? Karena kalau kalian salah menentukan harga jual, yang ada kalian bukannya untung tapi malah buntung, ya kan? Dan bisa juga produk kalian tidak laku di pasaran. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau membahas mengenai bagaimana caranya kita menentukan harga jual supaya produk diterima di customer, terus laris juga pastinya, dan yang terpenting adalah kita tetap laba, ya kan, atau kita tetap untung. Tapi sebelum aku membahas tentang bagaimana caranya menentukan harga jual ini, kalian subscribe dulu yang belum subscribe, karena aku akan membagikan tip-tip bisnis lainnya yang tentunya akan sangat bermanfaat buat kalian. Oke, langsung aja kita bahas nih gitu ya. Hal apa sih yang harus kalian perhatikan sebelum kalian menentukan harga jual gitu ya. Oke, yang pertama adalah kalian harus tahu nih harga produknya gitu, atau HPP, harga produksi produk atau harga pembelian produk gitu ya, HPP pembelian gitu ya. Apa sih gitu ya, kalau misalnya kalian produksi gitu ya, yang pasti kalian harus tahu dulu nih cost-nya itu berapa, atau untuk gini ya, gampangnya itu untuk menghasilkan satu produk ini kalian butuh uang berapa. Misal kainnya berapa kalau baju, ya kan, benangnya berapa, bahkan ada yang sampai kayak biaya gajinya juga berapa gitu. Kalau agak ribet biaya gaji nggak bisa dihitung, bisa kok sebenarnya kalau baju gitu. Kalau misalnya baju ini satu orang tuh sehari bisa menghasilkan baju berapa gitu ya, ngejahit baju berapa. Tapi memang banyak gitu, karena kan ada ahli potongnya juga, terus nanti mungkin kalau di sablon juga ada sablonnya. Jadi tergantung nih apakah harga produk pembelian ini gitu ya, atau produksi produk ini adalah dari barang gitu ya, include biaya-biaya lainnya seperti kayak biaya listrik, biaya ini, atau mau dijadikan satu. Kalau harga pembelian gitu ya, kita beli dari supplier gitu kan, tergantung dari kalian tuh ada ongkirnya, pasti kan ada ongkirnya, terus ada harga produk itu sendiri. Nanti ada lainnya apa, kalau misal dari luar negeri gitu ada biaya cukainya, kita harus bayar pajak dan sebagainya. Terus biaya gaji gimana, mau dimasukin atau enggak. Kalau itu pembelian barang jadi, kalau aku saranin sih lebih gampang kalau itu tidak dimasukkan. Jadi harga ongkirnya berapa gitu ya, terus misalnya impor tadi aku bilang biaya cukai dan sebagainya di-include dulu, baru nanti dibagi barang yang ada, terus satu produknya tuh berapa gitu ya. Terus yang kedua adalah kalian ketahui nih biaya-biaya yang dikeluarkan gitu, biaya operasional lah ibaratnya kayak gitu. Biaya operasional tuh apa sih? Listrik, air, PDAM itu, terus gaji gitu ya. Apalagi banyak sekali ATK gitu. Kalau packing gitu kan kita butuh plastik, butuh lakban dan sebagainya, biaya sewa gitu juga dimasukkan. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ketahui nih biaya layanan. Ini yang tricky banget. Kalian harus benar-benar tahu nih, misalnya kalian jualan online di e-commerce gitu ya. Biaya layanan setiap e-commerce tuh berapa sih? Di Shopee berapa? 15%, 10%, di TikTok ada berapa persen gitu ya. Terus misal di Lazada juga ada berapa, karena setiap platform itu memiliki kebijakan masing-masing. Jadi kalian harus tahu betul tuh, karena kalau tidak ya nanti akan boncos. Terus kalau misalnya yang keempat adalah biaya iklan. Kalian tahu nggak biaya iklan itu dimasukkan kemana gitu kan, di biaya promosi gitu ya. Apakah tadi sudah di-includekan di biaya produk yang tadi di awal atau tidak? Kalau tidak, itu harus dimasukkan juga. Jadi kalian bisa tahu. Nah, yang kelima itu adalah laba yang kalian inginkan. Berapa persen nih laba yang kalian inginkan? Oh, aku pengen 10%. Oh, aku pengen 50%. Oh, aku pengen 30%. Ya kan, kalian ketahui dulu nih laba yang ingin kalian peroleh. Yang keenam adalah survei gitu ya, survei harga produk penjualan di lapangan gitu. Survei harga ini tuh kalau di lapangan tuh berapa gitu ya. Misalnya baju kayak gini tuh lakunya 100.000 di pasaran, kalian bisa nggak 100.000? Kalau misalnya nggak bisa 100.000, 110 masih oke nggak? 120 masih oke nggak gitu? Kalau tidak oke gitu ya, maksudnya ini nggak bisa bersaing, kalian harus kasih value. Kasih value apa sih? Kasih value-nya apakah produknya kalian mungkin jauh lebih bagus dari segi bahan, pelayanan dan sebagainya. Jadi harus ada pembeda nih teman-teman.
Kalau misalnya kalian harga pasarannya sama, ya udah samain aja gitu. Jadi jangan terlalu tinggi, apalagi kalau misalnya produk-produk kalian itu produk-produk yang banyak banget di pasaran. Sekian video kali ini tentang mengenai tips bagaimana caranya menentukan harga jual. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Thank you for watching and bye-bye.